وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Hadirin kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin wa fi hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semuanya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak menuju ke masjid yang mulia ini Allah angkatkan derajat. Amin. Langkah kaki kirinya Allah ampunkan dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada ketua BKN beserta jajarannya, para dewan asatidz, para dewan guru, yang mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan nasihat-nasihat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nanti ada 3 golongan. Yang 3 golongan ini mendapat buku amal catatan. Yang pertama, orang musyrik tetap mendapatkan buku amal catatan. Yang kedua, ada orang yang berdosa hubungan dengan Allah, itu pun mendapat buku amal catatan. Yang ketiga, ada golongan ini yang paling banyak, ada hubungan masalah dengan manusia, dengan sesama manusia, itu pun mendapat buku amal catatan. Terus seperti apa buku amal catatan? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, la yakfirullahu minhu syai'a. Ketika Allah memberikan buku amal catatan, sudah pasti di dalamnya sama sekali tidak ada ampunan baginya. Bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Yang kedua, la yaqbalullahu bihi syai'a. Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu pun, dalam artian Allah tidak akan melewatkan ketika dia punya hubungan dengan Allah. Yang ketiga, la yatrukullahu minhu syai'a. Allah tidak akan tinggalkan sekaligus, dalam artian sekecil apapun dia ada masalah dengan manusia, itu ada catatannya semuanya. Yang pertama, ada orang musyrik mendapat buku amal catatan. Jadi orang musyrik itu bapak-bapak, sebelum mendapat buku amal catatan sudah diperlihatkan neraka, tapi tetap mendapat buku amal catatan. Wa amma man utiya kitabahu bisyamalihi wa yad'u subura wa ra'a dhahrihi wa yad'u subura. Jadi di arah belakang orang musyrik itu, dan sebelum mendapat buku amal catatan sudah diperlihatkan neraka. Pada mahsyar sudah mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah pengen banget saya seperti tanah, atau saya lebih baik diciptakan menjadi hewan, terus setelah itu aku dijadikan tanah. Nah, yang kedua, itu orang musyrik semuanya rombongan mendatangi malaikat Malik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika orang-orang musyrik itu digiring ke neraka jahanam, ada sempat orang-orang musyrik itu menyelinap ikut rombongan orang-orang Islam. Lihat dalam bab padang mahsyar, lihat di dalam tafsir Yasin, itu masuk menyelinap. Ya ketahuan, masa ketahuan menyelinap ikut rombongan orang-orang muslim. Akhirnya Allah serukan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah engkau dari rombongan orang muslim, al mujrimun. Apa mujrimun itu? Wahai orang musyrik, wahai orang kafir,
wahai para pendosa, langsung ditarik. Jadi sempat bapak-bapak ikut rombongan jadi Nabi. Jadi ada keadaan itu. Terus mereka mendatangi para nabinya masing-masing. Orang musyrik itu sempat dia berusaha bagaimana caranya bisa lepas daripada genggaman masuk ke dalam neraka jahanam. Kata itu kaum Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kenapa kami harus masuk neraka? Engkau kan belum datang ke kami. Engkau kan belum berdakwah ke kami. Tempat kami belum didatangi oleh engkau. Maka di situ dipanggil baginda Rasulullah SAW dan dipanggil para umatnya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Maka aku datangkan daripada sebuah saksi umat tawasato. Apa umat tawasato? Yang menjadi Allah percayakan kepada baginda Rasul untuk memutuskan bahwa ternyata kamu ini memang musyrik padahal 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh sudah masuk ke daerah kami. Terus selanjutnya apa? Nanya ke malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, kenapa kami harus disiksa? Apa? Kenapa kami harus masuk neraka? Terus jawaban dari pada malaikat Malik ternyata itu ngambil daripada keputusan baginda Rasulullah SAW. Ternyata malaikat Malik itu nggak berani membuka pintu neraka kecuali harus ada keputusan daripada baginda Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, fa'amal alladhi la yaqba'u Allahu bihi syai'a fadulmul abi nafsahu bima bainahu wa baina rabbih min saumin. Ada orang dia punya iman tapi kadang puasa, kadang enggak puasa Ramadan nih. Kadang sholat, kadang ninggalin sholat. Ada yang kuat sholatnya seminggu sekali. Ada yang sholatnya kuat maghrib, isya, johor lewat, asar lewat, subuh lewat. Ada yang unik subuh. Ini ada yang unik. Subuh sholat tapi johor lewat, asar lewat, maghrib lewat. Bisa gitu ya? Ada. Banyak. Mungkin dia mau sekalian kerja atau apa, mau sekalian bisnis. Ada orang yang rajin ibadah ketika dia pengen sesuatu. Setelah itu enggak rajin lagi. Dan orang seperti ini, kata baginda Rasulullah SAW, fa innahu ta'ala yakbiru dzalika idza sa'a wa yatajawaza. Nanti ketika di alam kubur, orang ini bisa langsung disiksa dulu atau bisa dilewatkan, dalam artian ada juga bisa diampuni. Atau memang orang ini disiksa dulu. Kalau kayak gini, itu bagaimana hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan ada begini, sudah dulu ya disampaikan, orang ini meninggal karena sakit 3 tahun. 5 tahun kemudian karena mau ada pelebaran jalan, digali itu kubur, dipindahkan. Ternyata kain kapannya utuh. Supaya lebih yakin, itu daerah Keradenan utuh sampai pada iri ustaz-ustaz, ya Allah. Padahal itu supir truk, dan kata temannya, ya biasa aja kan ninggalin sholat, biasa aja katanya, kayak yang sering. Tapi ternyata 3 tahun dia sakit pas wafatnya, oh di situ Allah sudah gugurkan, sudah habiskan dosa-dosanya. Makanya ada kalimat yaghfiru dzalika insya'a wa yatajawaju. Itu gimana Allah? Mau langsung memang gak disiksa karena memang sudah habis. Kalau secara fikih kan harus diqada. Secara fikih harus diqada, tapi kembali seluruhnya ke hak prerogatif keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di Saritem itu kan tempat pelacur ya, di Bandung ya, udah masyhur lah. Itu ada pelacur sudah 10 tahun dia ngelacur. Namun apa yang terjadi? Yang satu kampung dia pelacur itu pas mau jalan Buah Batu itu ke Bandung itu kan ada ya, jalan tol Buah Batu. Itu sama kain kafannya utuh dan masih wangi. Ini menerangkan tentang Allah kuasa langsung mengampuni dan memang mengsedih. Kain-kain wangi. Oh kagak, ini pelacur. Ada saksi tetangga. Ya,
3 tahun menjelang meninggalnya dia insaf. Saya lihat setiap jam 2 malam, jam 3 malam itu nyala kamarnya dan pakai mukena dia sholat, dia nangis. Oh ya Allah. Katanya ya itu 10 tahun kayaknya nggak sempat ngodok ya. Kalau sholat pelacur ada nggak sholat 5 waktu? Sebelum nungguin tamu nih, zuhur sholat dulu ada nggak? Pelacur syar'i nggak ada. Pelacur syar'i sholat dulu, tahajud mau kerja tahajud dulu nggak ada. 3 tahun dia taubat, nggak mungkin bisa menggantiin semua. Tapi kenapa utuh? Insya'a ghafara wa yatajawaz. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas. Baik. Yang selanjutnya wa amma diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an. Ada orang yang sama sekali tidak ditinggalkan amalannya. Ini ada khusus dengan manusia. Fabidul mil ibad bainahumul qisas la mahalata. Orang yang berzina bapak-bapak dia taubat, diterima insya Allah kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau hubungan dengan manusia ini berat. Salah satu ghibah. Ketika orang yang ghibah itu bertobat minta ampun kepada Allah, gak bakalan hatta yatahallala ilal mughibah. Kecuali orang ini harus minta halal. Terus saya habis ngomongin kamu, dia tobat baru Allah terima. Ngaci maki orang, sebelum dia selama dia masih sakit hati, tapi kalau udah minta maaf, saya minta maaf, saya tolong maafkan saya. Kemarin saya udah nyaci maki, lagi punya lagi sakit, lagi peluk katanya. Nah, terus ini beda lagi ceritanya, aturannya beda lagi. Nah, terus ketika orang yang diminta maaf, enggak, saya masih sakit hati, minta maaf lagi, minta maaf, enggak bakal saya maafkan. Baginda Rasul itu luka masih ada. Mana buktinya? Ketika ada wahsi, baginda Rasul enggak boleh lihat. Wahsi enggak enak, ya Rasul, kenapa kalau ada saya engkau di baliuran, kalau lagi ngobrol nih, wahsi datang tinggalin. Ngobrol wahsi datang tinggalin. Kata baginda Rasul, wahai wahsi, Allah dan Rasulnya sudah menerima Islam. Tapi tolong jangan kau tampakkan wajahmu di hadapan. Setiap aku melihat wajahmu, yang aku lihat adalah siapa Hamzah. Wahai Hindu, jangan kau tampakkan wajahmu kepada aku. Yang aku melihat siapa wajah pamanku yaitu Hamzah. Jadi kalau bahasa manusiawinya itu ada sifat manusia, tapi memaafkan. Ya, jadi lupa enggak bakal lupa, tapi harus maafkan. Nah, itu mah sakit biarin, tapi hak kewajiban Islam harus memaafkan. Makanya ada ketika dalam kitab Ihya Ulumuddin, iblis datang kepada Fir'aun. Iblis ada 2 pertanyaan. Saya sama kamu lebih gede itu sama aku. Ya kamu, oh enggak. Kamu. Saya walaupun laknatullah, diusir dari surga, dihapus, diambil semua. Dihapus semua amalanku, tapi saya enggak berani ngaku Tuhan. Saya masih mengakui Allah Tuhanku, Allah yang Maha Agung dan Allah Maha segala-galanya. Bahkan iblis pun kan sempat datang ke Nabi Musa, wahai Musa, bisa gak Allah menerima tobat saya? Itu dikasih peluang, sama Allah dikasih peluang. Nabi Musa kan langsung, ya Allah, ini iblis tumben katanya, capek kali jadi orang jahat, jadi makhluk jahat capek. Iblis, ya Allah, ini iblis pengen tobat, gimana caranya? Khusus iblis pada saat itu, Allah Musa, itu iblis datangi kuburan Nabi Adam, tolong sujud di sana. Sujud di sana, hormat aja gini misalnya. Musa sampaikan ke iblis, si iblis supaya datang ke kuburan Nabi Adam, sujud di situ. Masya Allah. Di situ naik kumat, Masya Allah, itu ego ya. Naik langsung, iblis marah, beda lagi. Musa langsung ngomong gini, dulu Adam masih hidup, aku
nggak mau terima, dia bagaimana junior, apalagi udah mati, udah itu aja bapak-bapak. Itu andai kata iblis ya, tapi habis cerita ya, enggak, orang-orangnya orang baik semua kan. Andai saja iblis, kata komentar Imam Ghazali, pada saat itu mau sujud maksud gini, mau hormat aja. Ini Fatihah kalau gitu ya, hormat aja. Selesai diterima tobatnya. Tapi kan memang khatamallahu ala qulubi, langsung naik. Hilang tuh rasa itu. Musa sampaikan. Waktu masih hidup saya nggak mau sujud sama Adam, apalagi sudah mati ya, susah kata zaman, kata Nabi Musa, itu aja. Nah, yang kedua, yang pertama engkau wahai Fir'aun, kamu ngaku Tuhan, kamu lebih besar doa daripada. Yang kedua, ada gak orang-orang yang dosanya lebih besar daripada kamu? Nah, saya nggak tahu kata Fir'aun. Orang yang dosanya lebih besar, ada orang datang minta maaf. Tapi apa yang terjadi? Seorang muslim yang tidak memaafkan saudaranya itu dosanya lebih besar daripada Fir'aun. Gak apa-apa, sakit emang, sakit. Tapi kalimat itu ya saya maafkan. Sakit itu memang kan gak bisa dibuat-buat, betul gak? Betul gak? Sama istri sama suami, biasa itu mah. Nanti juga hilang sendiri. Selama itu memang masih dalam koridor. Itu yang fatal. Masya Allah. Abu Sofyan pada protes sahabat ketika baginda Rasul menerima Islamnya Abu Sofyan. Kenapa? Ribuan sahabat sudah dibunuh. Masalahnya. Tapi walaupun ribuan sahabat sudah dibunuh, itu kan mertua baginda Rasul. Jadi baginda Rasul itu waktu nikah sama putri Abu Sofyan masih kafir. Baik. Nah, untuk kisah seperti itu. Hubungan dengan manusia seperti itu. Baik, kita lanjut. Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adinu yusrun. Agama itu mudah. Walayak yughalibu dina ahadun illa ghalabah. Jangan bikin susah sendiri. Betul enggak? Dalam hadis, agama itu memudahkan, jangan bikin susah sendiri. Contoh, biasanya ini kalau yang bikin susah sendiri di luar daripada sunnah dan tuntutan baginda Rasulullah SAW, dibikin susah sendiri. Ini pondok harus gugur kepala kebo. Ada tuntunnya enggak? Ada tuntutannya enggak? Enggak. Syarat kamu nanti kamu wiridan dari Isya sampai subuh. Di sini ada mantra-mantra sambil ngerendam. Ada tuntutannya enggak? Enggak. Itu namanya illa ghalabah. Kalau bikin susah sendiri ya seperti itu. 2. Saya target sehari harus 5 juz. Sehari harus 6 juz. Tapi ketika juz sudah 3 juz, pala sakit. Pala puyeng. Terusin jangan. Itu adinu yusrun. Ada konsekuensinya? Enggak ada, tetap dapat pahala. Nah itu agama. Contoh, ketika dalam bab nikah itu kan dimudahkan. Yang bikin ribet itu karena orang nggak tahu. Ada yang ngadu suaminya, ada yang ngadu istrinya. Pertama istrinya dulu. Ustaz, saya udah nggak kuat, nikahnya baru setahun. Ini punya suami temperamen. Jadi kalau marah main fisik, saya itu diguyur pakai baso di tempat ramai biasa. Terus gimana? Kamu kuat gak? Enggak kuat. Tapi suaminya enggak mau menyelesaikan. Kapan? Dalam fikih ada bab khulu. Bab khulu itu masuk dalam kategori namanya tolak bain sudo. Kamu beli talak dia. Walaupun si suami enggak nalak, tapi jadi talak. Saya beli talak kamu 100.000, 500.000, udah jadi talak. Itu namanya talak khulu. Selesai udah. Bayin sugro sudah langsung kedudukannya sama dengan yaitu talak 3 bayin sugro, tapi dengan cara
Dibeli talak, walaupun dia enggak jatuhin talak, tapi sudah otomatis talak karena dia terus namanya talak khulud. Baik. Yang kedua, akhirnya kita dipakai. Yang kedua, ada disebut talak rojai. Talak rojai itu kan talak satu, talak dua. Kalau misalkan dia mau balik harus iddah, ya, iddah itu 3 bulan. Nah sebelum masa iddah pengen balik lagi boleh. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Itu tafsirannya sebelum masa iddah selesai, apakah mau dipertahankan ataukah memang mau diserahkan ke orang tuanya secara baik-baik. Itu mudah gak? Mudah. Yang bikin ribet itu yang gak tahu. Saya pernah, Ustaz saya nalak istri berapa? Gak kehitung. Ada sampai 100 kali. Kata saya, udah itu mas selesai. Langsung kalau lepas ya. Yang gak ada iman. Talak. Makanya kalau lagi kurang kondisi kurang pas, tinggalin aja. Takut keluar kalimat ini. Seorang wanita walaupun minta talak 1000 kali gak jatuh talak. Terus ini masalah adinu. Ada yang disebut talak kinayah. Ya udah, saya antar kamu ke rumah orang tua kamu. Itu belum jatuh talak, namanya talak kinayah. Niat hatinya, kalau niat hatinya enggak nalak ya enggak talak. Talak kinayah, tanya dulu. Kalau hatinya memang niatnya niat nalak, berarti tak adinu musuh. Yang ribut itu banyak tanyanya. Udah selesai. Adinu musuh. Kuat 2 rakaat, ya kuat 2 rakaat setiap malam. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwatul madlum mustajabatun. Doanya orang yang dizolim itu diijabah. Wa in kana fajiran, ya Allah, walaupun dia tukang mabuk. Tapi kalau dizolim dia doa terus. Wa in kana fajiran, tukang zina. Hubungan dengan Allah ya, tapi ya fajir itu. Judi, mabuk, zina, kita kumpul. Sampai dia keluar. Langsung dia panjatkan doa, ya Allah, saya telah dizolim oleh sepulah. Tembus fafujurun dalam sih, tapi fajirnya dosanya hubungan dia dengan Allah. Hati-hati itu ya. Kan ada orang yang dia hubungan dengan Allahnya jelek, tapi dengan manusia baik, ada ya. Ayo Pak, mau ke masjid. Ya monggo, ada kayak gitu ya, sopan. Jangan diapa-apain. Percuma kamu baik juga nggak sholat, jangan. Takut beda nasib nanti akhirnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti nasibnya berubah ya. Ada orang fakir, ada orang minta-minta, ya, pakai anting kan di lampu merah, bawa anak, suka sedih sih. Mudah-mudahan kalau bernasibnya baik kan, sopan gitu. Nah itu mas, sifat ini. Jadi ternyata kata baginda Rasul, karena fajiran walaupun dia berdosa tetap tembus doanya ketika dia dizolim. Baik, yang selanjutnya ada doa dari baginda Rasulullah SAW buat kita semua. Kita bacakan ya, mudah-mudahan mungkin kita lagi sakit atau punya problem atau punya masalah, dengan baca doa ini mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dan mudah-mudahan Allah selesaikan masalah kita. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta Allahumma ya Allah rahmataka kasih sayangmu arju yang aku harapkan
Fala takilni, jangan kau bebankan aku, ila nafsi, terhadap jiwaku, tarfata ainin, sekejap mata pun, wa aslih, dan semoga engkau bereskan, li sya'ni, segala urusanku, kullahu, seluruh urusanku, la ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Mudah-mudahan pagi ngaji terus ada doa ini, mudah-mudahan segala cita-cita apapun mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin. Dua hadis lagi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, menunjukkan kebaikan itu sama dengan dia melakukannya. Begini, waktu ada orang Indonesia kan jamaah tabligh nih, lagi gerak ke India. Nah kebetulan nanya masjidnya itu sama orang Hindu, udah tua. Kata orang Hindu itu ada masjid, cuma agak jauh di situ. Ditunjuk itu masjidnya. Nah ketika mau diantar, oh jangan, bapak udah. Dan semua kan kalau orang India kan di mana-mana, kalau di kampungnya terutama, kalau ada orang baru tabligh katanya diriung aja sama aja. Di situ. Baik. Datanglah kan di sini 3 hari, 2 minggu kemudian itu orang Hindu meninggal. Orang Hindu itu dikubur atau dibakar? Dibakar. Tapi semuanya menyaksikan yang tidak terbakar hanya jari ini saja. Ngaben kalau ini menyaksikan yang kebakar ini. Ditunjukin, dimasukin flash. Itu apa namanya? Masuk dalam kategori ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Walaupun orang kafir, tapi dia menunjukkan itu tetap dapat nampak cuman di dunia doang. Salah satunya Allah berhukum itu jarinya enggak kebakar. Apalagi orang yang datang ke tempat kebaikan. Terus wallahu yuhibbu ighasatal lahfani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ighasatal lahfani, kepada orang yang memberikan pertolongan lahfani. Apa itu lahfani? Lahfani itu udah lapar, udah kelaparan, udah nggak punya rumah, istrinya meninggal, tidak dihargai oleh orang. Itu ada beberapa bapak-bapak datang ke rumah hampir tiap hari ya, tiap hari seenggaknya seminggu 3 kali, cuma minta beras doang. Memang gak punya gimana? Ya udah pas lagi ada terus, kasihan, gak ada yang merhatiin. Orang kaya banyak sekali. Sesungguhnya Allah yang kirim kepada kita 1, 2, 3 awal-awal belum juga nih, tapi ya bikin joy aja ya sebenarnya. Allah. Oh ternyata ada dalam hadis ini. Wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Bahkan para sahabat itu ngomong begini, ih baju kamu bagus amat, dibuka langsung. Berarti orang yang pengen. Jangan sekali-kali kata sahabat, kata si Umar, kamu bilang bagus sama pakaian begini langsung. Masa kamu dikasih dipakai dulu? Kayak gitu. Dan ada sebagian ustaz atau ulama, Pak Kiai bajunya bagus amat, dilepas kan? Tapi kan lihat-lihat dulu, takut bau salu, gimana kaos doang? Kayaknya kaos gudang kan kurang bagus. Nah itu maksudnya. Ketika melihat orang butuh lapar, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asir, itu maksudnya. Baik. Hadis yang selanjutnya yang terakhir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'aul mar'il muslimi mustajabatun. Seluruh doa itu dikabul. Bi dhahril ghaib inda rasihi malakun muwakkilun. Doa yang mana? Nanti begini Bapak-bapak. Ketika kita doa, kan ada adab-adabnya. Muji dulu kepada Allah, baca sholawat, doakan ibu, doakan istri dan anak, baru minta kebutuhan. Itu malaikat nanti di atas.
Terus ketika kita mendoa yang baik-baik, walaka bimisli dzalika, semoga itu pun menimpa kamu. Awas, jangan doa buruk sama orang, bisa ke kita nanti. Mana contoh orang yang nyantet? Orang yang nyantet kira-kira doa kebaikan atau doa buruk? Orang yang nyantet doanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi buat nyantet. Diterima enggak? Jadi hati-hati. Kalau ada ustaz waktu mondok yang ngambil ilmu santet, kalau nggak ada iman, itu di kampung bisa nyantetin orang yang suka. Itu banyak. Terutama dari pulau suka bumi. Makanya ustaz-ustaz kota kalau dipanggil ke, mohon maaf, ke Jampang Surade, bagi nggak mau. Itu sama ustaz setempat suka dites langsung. Tahu-tahu bengok aja. Itu banyak kejadian. Banten, Jampang Surade, Cianjur, Agrabinta, banyak yang nggak mau. Terutama ustaz-ustaz Jakarta, kagak, banyak kejadian. Ternyata pas saya nanya, kan ada teman juga yang menjadi setengah dukun lah gitu ya. Itu gimana? Tetap aja kan pakai hasbunallah katanya, pakai hayyaqohim, itu pakai jarak jauh. Tapi pakai mantra. Antum tahu gak dosa? Ya tahu. Terus gimana? Kapan insafnya? Tahu, gede duitnya kata dia. Astagfirullah. Bakor itu ada tamu insaf. Mudah-mudahan insaf ya. Kasih ya jago tafsir kan bareng-bareng aja tafsir. Macam-macam. Ya Allah ya Karim. Nah maksudnya bapak-bapak, doa yang ngeri-ngeri, kalau yang ditarget itu lebih jago doanya. Balik lagi ke dia. Karena itu bapak-bapak, ketika ada orang tukang santet apa, terus tahu dia meninggal apa, ya berarti doanya doa keburukan balik kepada di kayak gitu. Mudah-mudahan ya Allah jaga kita daripada para bahaya sihir. Indonesia masih kenal kayak gitu ya. Indonesia. Baik, satu hadis lagi dari baginda Rasulullah SAW. Da' yuribuka, tinggalkan keraguan-raguanmu, ila ma la yuribuka, apa? Laksanakan sesuatu yang tidak meragu-ragukanmu, ila ma la yuribuka, sampai engkau yakin ini tidak ragu. Fa inasid qatumainakun, sesungguhnya kebenaran itu akan mengundang ketenangan, wa inal kadhibatu ribatu, dan sesungguhnya keraguan sesungguhnya kebohongan akan mengundang suatu keraguan. Baginda Rasul itu beli sendal istikharah musyawarah supaya meyakini. Musyawarah dulu, besok mau beli paginya musyawarah. Sendal, apalagi perkara yang besar. Mau perang ditentukan di mana kita perang, di Medan Badar. Ya sesuatu apapun. Masuk kuliah contoh, yang mana nih ya? Saya di UI Kak. Kata Ustaz Zakaria, pas istikharah, oh ternyata bukan. Alhamdulillah, keluar negeri coba. Istikharah, pas istikharah. Karena wajib baca Quran lebih dari istikharah ya. Ternyata bapak-bapak, keunggulan orang yang baca Quran ada dalam kitab sebagian dari Rasulullah itu afdalu makna salat tadi, lebih tinggi derajatnya daripada orang berdoa. Bapak baca Quran aja. Terus enggak sempat tua, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang berdoa. Bapak tiap hari baca Quran, terus enggak sempat berdoa, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang setiap hari meminta kepada Allah. Nah jadi subhanallah. Nah itulah kita memang lagi terkena bukan wabah ya kalau bahasa kita. Lagi musim sakit ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan saudara kita siapapun keluarga yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang disampaikan bahwa atas segala kesalahan dan kekurangannya mari kita sama-sama bersyukur kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.